Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dosamu Sudah Diampuni, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 2 ayat 5. Yesus bersabda, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus datang lagi ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Kehadiran Yesus itu membuat orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Ketika Yesus memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena banyaknya. Mereka kemudian membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Di rumah itu ada juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Yesus bersabda kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang lumpuh itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara-saudara terkasih, bagi orang-orang Yahudi pada masa itu, Yesus sungguh menjadi pusat perhatian. Kemanapun Yesus berada, akan banyak orang datang. Tujuannya bisa berbeda-beda. Mereka terheran-heran akan berbagai mujizat yang dibuat Yesus, terutama penyembuhan badan orang cacat, seperti buta, tuli, lumpuh, pendarahan. Penyakit yang sudah bertahun-tahun diderita seseorang dan tidak mampu disembuhkan ahli pengobatan, dalam hitungan detik dilenyapkan oleh Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus bukanlah keturunan ahli pengobatan. Yesus adalah anak tukang kayu. Perhatian orang Yahudi kepada Yesus ini menimbulkan iri hati di kalangan para ahli Taurat, orang Farisi, dan para imam. Penghormatan orang Yahudi kepada mereka menjadi berkurang. Mulailah pemuka agama Yahudi bersiasat untuk menjebak Yesus atas mujizat yang dibuat Yesus. Saudara-saudara terkasih, sebegitu besar kegaguman orang Yahudi kepada Yesus, sehingga ketika mereka mendengar Yesus ada di rumahnya di Kapernaum, berkerumunlah banyak orang. Ada sekelompok orang membawa orang lumpuh, berharap disembuhkan Yesus.
Mereka bahkan menurunkan si sakit melalui atap. Betapa besar upaya mereka untuk bertemu Yesus. Inilah yang dilihat Yesus. Upaya sebesar ini bukanlah sekedar emosi belaka, atau demi kesembuhan badan belaka, atau agar menjadi terkenal. Ketika menyembuhkan orang lumpuh itu, Yesus bersabda, "Dosamu sudah diampuni." Mengapa Yesus bersabda demikian? Karena tindakan orang-orang itu didasari iman akan Yesus. Namun disinilah ahli-ahli Taurat mendapatkan kesempatan untuk menyerang Yesus. Bagi ahli Taurat, yang berhak mengampuni dosa adalah Allah. Yesus bukanlah Allah. Yesus adalah anak tukang kayu dari Nazaret yang saudara-saudaranya mereka kenal. Yesus adalah manusia biasa. Para ahli Taurat tidak beriman akan Yesus, Allah Putra yang menjadi manusia. Saudara-saudara terkasih, kita seringkali bersikap seperti para ahli Taurat yang tidak beriman akan kealahan Yesus. Kita juga sering seperti orang Yahudi kebanyakan yang berharap Yesus akan melakukan mujizat sesuai kebutuhan mereka. Yesus dituntut menjadi jawaban atas doa permohonan kita. Yesus kita anggap sebagai orang hebat, pembuat mujizat. Yesus kita terima selaku pejabat yang memenuhi kebutuhan kita. Yesus kita kira menghibur dari kesedihan kita. Kalau permohonan kita tidak dikabulkan, atau dikabulkan tidak sesuai permohonan, maka kita marah kepada Tuhan. Kalau kehendak kita terhalangi oleh ajaran gereja Katolik atau ayat dalam kitab suci, kita mempertanyakan Yesus. Kita tidak berdoa lagi. Kita tidak ke gereja lagi. Kita menanggalkan nama baptis kita. Kita berpindah agama. Sikap kita ini persis sama seperti para ahli Taurat. Tidak percaya akan kealahan Yesus. Iman kita akan Yesus nyata ketika kita datang dengan rendah hati akan kedosaan kita dan memohon Yesus mengampuni dosa kita. Pengakuan akan kuasa Yesus atas dosa kita inilah yang menunjukkan iman kita. Masihkah kita akan bersombong? Bersyukurlah kepada Yesus selalu berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Apakah kita masih mencari Yesus untuk mengabulkan permohonan kita? Sudahkah kita memohon pengampunan atas dosa-dosa kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, iman kami akan Yesus sungguh sangat dangkal. Yesus hanya kami akui untuk pemenuhan kebutuhan duniawi kami saja. Kami menganggap diri lebih tinggi daripada Yesus, padahal hanya dosa yang kami miliki, dan hanya Yesus yang berkuasa membebaskan kami dari dosa. Ajarlah kami untuk rendah hati mengakui kedosaan kami dan memohon ampun atas dosa-dosa kami. Engkaulah Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.